Tekanan tertinggi yang kuat menekan orang itu dalam sekejap, membuat mata orang itu terlihat ngeri dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Si Kongzhen, apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Ini adalah sekte suci Linyuan kami. Jika Anda menyerang saya, Anda pasti akan membuat marah pemimpin sekte suci saya. Saya adalah diaken dari sekte suci, dan saya dapat dianggap sebagai anggota tingkat tinggi dari sekte suci. Ucap pria itu berbicara dengan tergesa-gesa, takut si Kongzhen akan menyerangnya. Mendengar ini, Qin Chen tersenyum lembut, seorang anggota senior dari sekte suci. Apakah status Anda lebih tinggi dari Kaisar Shihen? Mendengar ini, ekspresi Tianzun Parubaya tiba-tiba berubah. Senior bercanda, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melewati pedang dan api. Saya tidak akan pernah menolak. Ucap pria itu berkata dengan ketakutan, namun, ada beberapa aturan yang ditetapkan oleh atasan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Qin Chen menyipitkan matanya, tampaknya semua orang di sekte suci Linyuan tahu tentang tanah suci Sikong dan sekte Kaisar Shihen. Mungkinkah pemimpin sekte dari sekte suci Linyuan menghindari terlihat dan bersatu dengan sekte Kaisar Shihen? Oke, kamu tidak perlu pergi melewati pedang dan lautan api. Ucap Si Kongzhen berkata dengan tenang, kami, tanah suci Sikong, tidak ingin bermusuhan dengan seluruh sekte suci Linyuan. Jadi kami punya cara untuk datang mencarimu. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku ingin memberimu kesempatan besar. Aku mendengar bahwa pelindung Mikong Dharma dari sekte suci Linyuanmu adalah pria yang baik. Tolong bantu saya menyampaikan berita ini. Saya ingin bertemu dengannya. Ucap Si Kongzhen melambaikan tangannya, saya khawatir pemimpin sekte suci Linyuan Anda akan ditipu oleh orang jahat, dan itu akan berdampak buruk. Bisakah Anda melakukannya? Apa? Penjaga Mikong. Ucap pria itu terkejut dan berkata lagi, tidak ada masalah dengan ini. Pelindung Mikong adalah tuanku. Aku, junior, bisa membawa kalian berdua ke kediaman abadi tuanku. Kedua senior akan mengikutiku. Ucap pria itu melirik Si Kongzhen dan Qin Chen dan bergidik ketika dia menyadari niat membunuh di dalam diri mereka. Dia tahu bahwa nada suara pihak lain tidak memungkinkan dia untuk menolak. Begitu dia menolak, dia akan segera mati. Pihak lain dapat mengabaikan formasi pelindung sekte suci Linyuan mereka, dan bahkan berani membunuh Kaisar Shihen, dan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, seorang diaken kecil dari sekte suci. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan putra kaisar dari sekte Kaisar Shihen, yang merupakan putra kandung dari Shihen Zizun. Itu bagus. Ucap Qin Chen mengangguk. Pria ini langsung memimpin, tidak berani bergerak sedikit pun. Pada saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak orang ini, yaitu segera membawa kedua bintang jahat ini kepada pelindung Dharma Guru Mikong dan membiarkan guru menangani masalah ini. Mereka bertiga keluar melalui kehampaan. Qin Chen membuka mata penciptaan dan mengamati empat arah. Selama ada masalah di sekitarnya, dia akan mengambil tindakan dengan guntur. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berhenti melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan melihat gunung suci kuno yang megah berdiri di depan mereka. Gunung suci ini tergantung di kehampaan gerbang suci Linyuan, dengan aura yang megah. Dibandingkan dengan gunung suci di sekitarnya, lingkarannya lebih besar. Tentunya, tempat ini adalah tempat tinggal leluhur tertinggi yang sebenarnya. Di gunung suci kuno ini, terdapat maskulinitas yang tidak dapat dijelaskan, yang diekstraksi dari atmosfer gelap, dan itu adalah yang paling murni, agung, perkasa, dan sangat murni. Tentunya ada orang-orang dengan kekuatan besar yang secara langsung memurnikan aura murni dari aura gelap dan menyebarkannya ke gunung suci kuno ini, sehingga para murid di gunung suci tersebut dapat menyerapnya, sehingga basis budidaya para murid di sini dapat ditingkatkan. Orang ini memimpin jalan, dan setelah memasuki gunung suci kuno ini, dia tanpa hambatan. Jelas, dia memang seorang murid di gunung suci ini. Jika tidak, sebagai diaken belaka, dia mungkin tidak dapat lewat tanpa hambatan di gunung suci kuno manapun dari gerbang suci. Tempat kosong di platform batu itu adalah tempat di mana guru berkultivasi. Ucap Tianzun Parubaya menunjuk ke platform batu kosong dari kejauhan. Qin Chen telah menemukan platform batu itu.
Itu lurus seperti pisau dan seluruhnya mulus. Sebuah paviliun kecil dibangun, dan seorang lelaki tua duduk tegak di dalam paviliun. Itu sangat sederhana, tetapi hanya dengan satu nafas, aura gelap dalam jumlah tak terbatas turun dan dimurnikan menjadi kekuatan gelap murni. Biarkan saya melapor dulu, ucap Tianzun Parubaya itu. Tubuhnya bergoyang, dan dia tidak sabar untuk memasuki kehampaan platform batu dalam sekejap. Qin Chen dan Si Kong Zhen juga tidak menghentikannya. Ketika Tianzun Parubaya masuk, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, melihat orang itu datang, dan tidak dapat menahan cemberutnya. Guluo, kamu juga seorang murid lama dari kursi ini. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke tempat ini tanpa izin? Di wajah lelaki tua itu, roh jahat mengalir. Tuan, ada dua senior yang ingin bertemu dengan Anda. Saya tidak bisa menolak, jadi saya hanya bisa datang untuk melapor. Ucap Guluo buru-buru berkata dan ketakutan. Dua senior, hah? Di sekte suci Linyuan kita, kecuali pemimpin sekte, siapa yang bisa disebut senior? Mungkinkah tiga penjaga lainnya? Tapi bahkan tiga penjaga lainnya bisa langsung memanggilku. Apa yang terjadi? Apakah kamu mau memberitahuku? Ucap orang tua itu berdiri. Pelindung Mikong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu begitu mampu dan memiliki temperamen yang begitu besar. Tidak bisakah aku ingin bertemu denganmu? Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, dan dua sosok terlihat tiba-tiba turun di platform batu persegi. Itu adalah Si Kong Zhen dan Qin Chen. Keduanya jatuh, dan aura tertinggi yang mengepul memenuhi udara, langsung menekan pelindung Mikong, menyebabkan ekspresi pelindung Mikong tiba-tiba berubah. Ah, Si Kong Zhen. Melihat orang itu datang, wajah pelindung Mikong berubah dengan liar, dan dia mundur dengan keras, terkejut, mengapa kamu di sini? Tubuhnya bergetar, dan 9 cahaya ilahi tertinggi tiba-tiba muncul di belakangnya, dan auranya melonjak ke langit, membentuk pertahanan yang menakutkan, menyelimuti seluruh tubuhnya dan sangat waspada. Bagaimana, pelindung Mikong? Apakah kamu tidak menyambutku? Ucap Si Kong Zhen mencibir. Tidak, bukankah gerbang suci Linyuan kami telah membuka formasi tertinggi dan menutup gerbang gunung? Ucap pelindung Mikong matanya tidak percaya, dia melihat ke langit dan melihat formasi bergulir melonjak di atas langit tak berujung yang tidak pernah tertutup. Bagaimana pihak lain bisa masuk? Haha, ini hanya formasi reinkarnasi 9 orang suci Suantian, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Ucap Si Kong Zhen berkata dengan ringan, dengan ekspresi arogan, lalu datang ke paviliun. Dia mengangkat tangannya dan sebuah singgasana langsung muncul. Si Kong Zhen membungkuk sedikit kepada Qin Chen dan memberi hormat, Tuan, silakan duduk. Qin Chen mengangguk dan duduk dengan santai. Adegan seperti itu mengejutkan pelindung Mikong. Siapa pria yang tampak muda ini? Bagaimana dia bisa disebut Tuan oleh Si Kong Zhen? Itu sangat mengejutkannya. Apakah Anda pelindung Mikong yang dikatakan Si Kong Zhen? Saya dengar Anda memiliki hubungan baik dengan Si Kong Zhen. Saya datang ke sini hari ini karena saya ingin tahu apa yang terjadi di Sekte Suci Linyuan. Bahkan tidak bisa melihat wajah Si Kong Zhen. Ada hal penting yang harus kulakukan hari ini. Kepala Gerbang Suci Linyuan, sebagai pelindung Dharma Gerbang Suci Linyuan, Anda seharusnya bisa bertemu satu sama lain. Kata Qin Chen dengan ringan. Siapa kamu? Ucap pelindung Mikong mengerutkan kening, memandang Si Kong Zhen, dan berkata dengan marah, Si Kong Zhen, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu akan menyembunyikannya untukku? Kamu sebenarnya memberitahu orang lain tentang hubungan kita sesuka hati. Apakah kamu ingin merobek wajahku? Ucap pelindung Mikong langsung berubah warna dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan raungan, aura tertinggi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Si Kong Zhen berkata dengan tenang, Tuan ini tidak lain adalah pemilik tanah suci Sikong saya saat ini. Dia adalah penguasa tanah suci Sikong. Hahaha, apakah kamu bercanda? Si Kong Zhen, menurutmu apakah aku ini anak berusia 3 tahun? Orang ini masih sangat muda sehingga dia bahkan bukan master tertinggi, namun kamu bilang bahwa dia adalah penguasa tanah suci Sikongmu. Ini sangat konyol. Ucap pelindung Mikong melambaikan tangannya dan berkata lagi, saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, saya tidak peduli bagaimana Anda masuk,
tinggalkan Sekte Suci Linyuan saya sesegera mungkin. Jika tidak, begitu Master Sekte mengetahui bahwa Anda ada di dalam Sekte Suci Linyuan saya, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Jika Anda mati, saya akan terlibat. Qin Chen berkata dengan tenang, mengapa Anda begitu bersemangat? Perjalanan Tuan Muda ini hanya akan menguntungkan Sekte Suci Linyuan Anda, dan tidak ada gunanya merugikan. Saya hanya takut pemimpin dari Sekte Suci Linyuan Anda akan menjadi pengkhianat, menipu saya dan menyebabkan kolusi dengan Sekte Kaisar Shihen, itu akan membawa gerbang Suci Linyuan Anda bencana kehancuran. Ucap Qin Chen dengan ringan. Bencana kehancuran. Konyol, Junior, kamu setengah langkah tertinggi, berhenti bicara omong kosong di sini, cepat pergi, dan kamu, Si Kong Zhen, jika kamu membobol Sekte Suci Linyuanku seperti ini, kamu tidak hanya akan membawa masalah kepadaku, tapi juga akan membawa bencana ke tanah suci Sikongmu. Ucap pelindung Mikong menjadi tidak sabar dan melambaikan tangannya. Kekuatan tirani langsung membombardir Qin Chen, ingin memberinya peringatan. Dengan kekuatan Mikong Guardian, langkah seperti itu cukup untuk membunuh setengah langkah puncak secara langsung. Namun, mata Qin Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan sedikit getaran, aura seluruh surga dan keabadian muncul di belakangnya, dan kekuatan yang menyerangnya runtuh satu demi satu. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melihat betapa luar biasanya aku. Tidak mengherankan jika kamu hanyalah master tertinggi awal dan hanya bisa berfungsi sebagai pelindung kecil. Pemahamanmu terlalu rendah. Apakah menurutmu Si Kong Zhen menipumu dengan memanggil Tuan Muda ini tuannya? Perlukah Si Kong Zhen melakukan ini? Suara Qin Chen menyebar ke seluruh tubuhnya, dan saat berikutnya, dia muncul di depan penjaga Mikong. Seolah-olah pilar yang menopang langit dan bumi langsung runtuh. Tanpa ketegangan apapun, pelindung Mikong, seorang master tiada taraf, disingkirkan oleh Qin Chen. Darah muncrat dari mulutnya, nafasnya berserakan, dan bahkan kekuatan tertinggi di tubuhnya, semuanya tiba-tiba roboh dan menjadi redup. Dengan keras, ia terbang ribuan mil jauhnya, dan kemudian menabrak penghalang gunung suci kuno sebelum berhenti. Rambut pelindung Mikong acak-acakan, ekspresinya ketakutan dan marah, serta ada darah yang mengucur di sudut mulutnya, terlihat jelas bahwa ia telah menderita banyak luka dan vitalitasnya telah rusak. Dengan satu gerakan, penguasa tertinggi benar-benar memuntahkan darah dan terluka. Apa? Gumam Guluo, murid pelindung Mikong, hampir melompat. Matanya tidak bisa mempercayainya dan mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan mati. Kamu, ini adalah serangan diam-diam. Ucap pelindung Mikong tiba-tiba melompat, dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. Si Kong Zhen, apakah kamu akan melawanku? Selama saya memberitahu Master Sekte, saat itu Master Sekte akan mendesak formasi untuk menjebak Anda di sini, dan Anda pasti akan mati. Dan kamu, nak, keterampilan macam apa yang merupakan serangan diam-diam, ambillah langkah orang tua ini. Ucap pelindung Mikong meraung, kekuatan bergulir di tubuhnya membara, dan tiba-tiba terjadi ledakan. Pelindung Mikong yang terlempar tiba-tiba terbang, seperti dewa iblis, rambutnya beterbangan, tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, sebuah tangan putih besar yang mempesona. Dengan tahu yang tak ada habisnya, prinsip-prinsip muncul di atasnya, satu demi satu hukum membawa keagungan yang tak tertandingi, dia menyerang langsung ke arah Qin Chen. Lancang, teriak Si Kong Zhen mengerutkan kening, matanya dingin, dan dia akan menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Qin Chen. Yang tertinggi tahap awal merajalela di depanku, jadi mari kita taklukkan dia dulu. Setelah kata-kata itu jatuh, wajah Qin Chen tanpa ekspresi, dan dia menyentuh udara dengan tangannya yang besar, dan kekuatan pemahaman asal-usulnya melonjak keluar, dan patung besar hantu gelap muncul di udara, dan dengan keterkejutan, telapak tangan Dao Ze yang besar itu benar-benar hancur, angin serta awan tersapu dan menghilang begitu saja. Kemudian, Qin Chen menamparkan wajahnya. Tidak peduli seberapa keras pelindung Mikong berusaha menghindar, itu tidak ada gunanya. Seluruh tubuhnya diselimuti kehampaan. Dengan sekejap, pelindung Mikong terlempar. Wajahnya langsung membengkak dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Kemarilah, ucap Qin Chen menangkap kekosongan, dan cahaya unikorn di tubuhnya mekar,
dan hantu unicorn muncul, menelan kekuatan tak terbatas. Kekuatan Qilin beroperasi, dan memaksa pelindung Mekong mundur. Tidak peduli bagaimana pria besar ini mengubah kekuatan magisnya, dia tidak dapat lepas dari kendali Qin Chen. Pelindung Mekong mengembangkan banyak kekuatan magis dan hukum rahasia, wajahnya memerah, dan ekspresi ketakutan perlahan muncul di matanya. Ini adalah energi Qilin. Ini adalah kekuatan supernatural dari leluhur Qilin dari kerajaan Qilin. Dikabarkan bahwa ada seorang murid Tianjiao di bawah komando leluhur Qilin bernama Pangeran Qilin. Dia adalah pewaris kerajaan Qilin. Tidak? Meskipun dikabarkan bahwa Pangeran Qilin itu kuat dan mungkin menjadi setengah langkah tertinggi, tapi dia hanya seorang junior, dan tidak mungkin dia menjadi begitu kuat. Kekuatan dalam tubuh Anda sangat kaya dan murni, dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh anak muda. Ucap penjaga Mekong meraung histeris, sungguh tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Chen begitu tinggi sehingga dia bisa menekan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa membayangkannya. Adapun Guluo di samping, dia hampir pingsan karena ketakutan. Pangeran Qilin, sungguh konyol bagimu membandingkan sampah seperti itu denganku. Pangeran Qilin itu telah lama dibunuh oleh tuan muda ini. Adapun leluhur Qilin yang kamu sebutkan, karena dia tidak menghormati perintah tuan muda ini, dia juga sudah mati di tanganku. Energi Qilin ini adalah apa yang saya serap dan kendalikan. Jika Anda tidak patuh, saya akan membunuh Anda dan kemudian langsung melahap asal Anda, sehingga Anda tidak akan kesulitan. Ucap Qin Chen berkata dengan santai. Apa? Kamu membunuh leluhur Qilin? Tidak mungkin. Leluhur Qilin memiliki hubungan dekat dengan tanah suci Sikong. Bagaimana kamu bisa diizinkan untuk membunuhnya? Ucap pelindung Mekong tidak dapat mempercayainya. Tidak ada yang mustahil tentang itu. Jangan katakan itu leluhur Qilin, tapi dewa gerbang suci Linyuanmu. Jika dia tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi aku akan membunuhnya juga. Ucap Qin Chen dengan ringan. Baiklah, jika kamu ingin mati dan hidup, katakan saja, jika kamu ingin mati, maka tuan muda ini akan memenuhimu. Saat itu, tuan muda ini akan langsung menemui pemimpin Linyuanmu, dan aku terlalu malas untuk bertanya. Jika seseorang tidak patuh, aku akan membunuh mereka semua. Kata Qin Chen acuh tak acuh, nadanya penuh penghinaan. Suara ngeri keluar dari tenggorokan penjaga Mekong. Pada saat ini, semua kekuatannya diblokir oleh Qin Chen, dan kehidupan dan kematian fisiknya bergantung pada pikiran Qin Chen. Pada saat ini, dia merasakan teror Qin Chen, dan juga merasakan kegelapan tertinggi di tubuh Qin Chen, yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Bukan tidak mungkin pihak lain membunuh leluhur Qilin. Yang lebih mengejutkannya adalah perkataan Qin Chen yang lain. Orang ini adalah pembunuh Pangeran Qilin. Rumor mengatakan bahwa orang yang membunuh Pangeran Qilin adalah orang yang sama yang membunuh Kaisar Shihen. Dan Pangeran Qilin dikabarkan akan bergabung dengan Tanah Suci Sikong. Jika orang tersebut benar-benar pembunuh yang membunuh Pangeran Qilin dan leluhur Qilin, mengapa Sikong Zhen begitu menghormatinya? Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang hal itu yang saya tidak tahu. Senior, maafkan saya, ada yang ingin saya katakan. Ucap pelindung Mekong dengan gemetar. Dalam menghadapi kematian, ia memilih untuk menyerah. Qin Chen melambaikan tangannya, dan bayangan unicorn besar menghilang, dan kekuatan penindas pada pelindung Mekong menghilang. Qin Chen terlihat duduk di singgasana lagi, sangat santai, sama sekali tidak mengkhawatirkan pelindung Mekong memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Katakan padaku, mengapa Sekte Suci Linyuan tidak ingin melihat Sikong Zhen? Kata Qin Chen dengan tenang. Guluo, kamu keluar dulu. Ucap penjaga Mekong melambaikan tangannya dan menyuruh Guluo keluar. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, saya tidak tahu mengapa Master Sekte tidak ingin melihat Sikong Zhen, tapi masalah ini memang agak aneh. Apa yang terjadi antara Sekte Kaisar Shihen dan Tanah Suci Sikong di Tanah Leluhur Gelap, Sekte Suci Linyuanku, jelas sekali bahwa niat pemimpin Sekte saat itu adalah agar semua pihak tidak menyinggung dan tetap netral. Tapi, baru kemarin, sepertinya seseorang mengunjungi Master Sekte dan mendiskusikan sesuatu dengan Master Sekte. Kemudian kami menerima perintah agar tidak ada yang boleh berhubungan dengan Tanah Suci Sikong. Oh,
Siapa itu? Apakah itu seseorang dari gerbang Kaisar Shihen? Ucap Si Kong Zhen mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu tentang itu. Ucap pelindung Mikong menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Ucap Si Kong Zhen sedikit mengernyit. Tidak masalah, siapapun dia. Ucap Qin Chen mencibir, mengapa repot-repot, bahwa kami menemui Master Sekte Lin Yuan sekarang, selama kami melihat Master Sekte Lin Yuan, semuanya akan menjadi jelas. Saat pelindung Mikong hendak berbicara, tiba-tiba, aliran cahaya muncul di udara, dengan nafas yang kuat, dan itu adalah sebuah rune, yang langsung jatuh ke tangan pelindung Mikong. Hah, itu buku rune tingkat tertinggi. Gumam Qin Chen bergerak dalam hatinya, dia melihat pelindung Mikong meraih tangannya, mengambil rune dan membukanya sedikit, wajahnya berubah, dan dia berdiri. Apa yang terjadi? Ucap Si Kong Zhen bertanya. Itu surat rune dari Master Sekte. Apakah kalian berdua tidak ingin bertemu dengan Master Sekte? Master Sekte memerintahkan saya untuk pergi ke pertemuan untuk membahas masalah gerbang Kaisar Shihen dan tanah suci Sikong Anda. Ucap pelindung Mikong berkata dengan suara yang dalam. Oh, sepertinya itu disebabkan oleh Si Kong Zhen yang memanggil di pintu sebelumnya. Kalau begitu, Si Kong Zhen, ayo pergi bersama pelindung Mikong untuk melihat apa yang ingin dibicarakan oleh Master Sekte Lin Yuan dan mengapa dia memperlakukan tanah suci Sikong seperti ini. Ucap Qin Chen dengan dingin. Apa, kalian berdua? Ucap pelindung Mikong berubah warna. Jika ketua sekte mengetahui bahwa dia berkolusi dengan orang-orang dari tanah suci Sikong, Anda mungkin tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Apa yang kamu takutkan? Kamu juga telah melihat kekuatan pemuda ini. Dengan melakukan ini, kamu membantu sekte suci Lin Yuan, bukan merugikan sekte suci Lin Yuan. Apakah kamu ingin melihat sekte suci Lin Yuanmu tersesat dan dimusnahkan oleh tuan muda ini? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Saya, ucap pelindung Mikong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia merasakan aura pembunuh pada Qin Chen dan tiba-tiba tidak berani berbicara. Saya akan mengantar kalian berdua ke sana, tapi tolong sembunyikan aura dan penampilan kalian berdua, agar tidak ketahuan. Setelah pertemuan selesai dan kalian tahu detailnya, izinkan saya berdiskusi dengan Master Sekte secara rahasia. Ucap pelindung Mikong memandang Si Kong Zhen. Terutama Si Kong Zhen, banyak orang di benua Heiyu yang mengenalnya. Si Kong Zhen mendengus dingin dan melirik ke arah Qin Chen. Melihat Qin Chen tidak keberatan, dia segera mengubah penampilannya dan menahan auranya. Dengan kekuatan Si Kong Zhen, setelah menahan auranya, bahkan orang yang sangat kuat seperti pelindung Mikong tidak dapat merasakan masalah apapun. Ayo pergi, ucap pelindung Mikong ragu-ragu sejenak, dan akhirnya terbang lebih dulu, diikuti oleh Qin Chen dan Si Kong Zhen. Ketiganya berkedip-kedip, dan dalam waktu singkat, mereka sampai ke inti sebenarnya dari gerbang suci Lin Yuan. Aura tak berujung turun, dan di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan suci.